Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Video pembelajaran ini khusus kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan kapasitor. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran kita dengan mengerjakan contoh soal. Dan video pembelajaran ini kita mengerjakan contoh 1. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Nah, ini rangkaian kapasitor. Dan rangkaian ini terdiri dari 3 buah kapasitor yang tersusun seri. Di mana 3 buah kapasitor itu adalah 2 mikrofarad kapasitasnya. Kapasitor kedua 3 mikrofarad dan kapasitor ketiga 6 mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan beda potensial sumber 24 volt. Tugas kita, tentukanlah A. Kapasitas total rangkaian, B. Muatan yang tersimpan dalam rangkaian, C. Muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor, D. Energi yang tersimpan dalam rangkaian, dan E. Energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Oke, ketika kita mengerjakan soal maka kita selalu mulai dengan diketahui. Oke, diketahui yang pertama yaitu C1 sama dengan 2 mikrofarad atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Yang kedua C2 sama dengan 3 mikrofarad sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 farad. C3, perhatikan ini C3 nya sama dengan 6 mikrofarad atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Dan yang keempat adalah beda potensial sumber V sama dengan 24 volt. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dimulai dengan ditanya ya, kita lanjutkan dengan ditanya. Nah, pada contoh soal ini, pertanyaan yang hendak kita jawab ada 5, maka kita mengerjakan satu persatu. Dan kita mulai yang pertama yaitu kita menentukan kapasitas total rangkaian. Oke, dijawab karena kapasitor ini tersusun secara seri. Perhatikan ini ada 3 buah kapasitor tersusun secara seri. Maka untuk menentukan kapasitas total rangkaiannya, kita menggunakan persamaan 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah dengan 1 per C3. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka untuk C1, C2, dan C3. Nah, perhatikan ini. Kita pinggirkan dulu. Mikrofaradnya kita masukkan angka yang di depan. Jadi kita masukkan angka 2, 3, dan 6. Supaya mudah dalam perhitungan. Sehingga kita dapatkan 1 bagi 2 tambah 1 bagi 3 tambah 1 bagi 6. Langkah berikutnya kita samakan penyebutnya. Nah, berdasarkan angka yang ada, kita samakan penyebutnya dengan 12. Ya. Dengan demikian maka 1 per C total sama dengan setengah ini kita buatkan menjadi 6 bagi 12. Ditambah dengan 1 per 3, kita jadikan dia menjadi 4 per 12. 1 per 6 kita jadikan menjadi 2 per 12. Sehingga 1 per C total sama dengan 6 bagi 12 tambah 4 bagi 12 tambah 2 bagi 12. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. Oke, sehingga pembilangnya 6 tambah 4 tambah 2, sehingga kita dapatkan 12 bagi 12. Nah, ini kebetulan angka pembilang dan penyebutnya sama, maka tinggal kita balikan ketika kita menentukan C totalnya, tinggal dibalikan 12 bagi 12 juga. Atau kita dapatkan 1. Dengan satuan, perhatikan, karena ketiga kapasitor ini memiliki kapasitas yang bersatuan mikrofarad, maka kita gunakan juga hasilnya untuk kapasitas total rangkaiannya dengan satuan mikrofarad. Ya, sehingga kita dapatkan 1 mikrofarad. Oke. Pertanyaan pertama sudah kita selesaikan dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita menentukan muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Nah, untuk menentukan muatan yang tersimpan dalam rangkaian kita menggunakan persamaan umum dari kapasitor yaitu Q sama dengan C kali V. Tetapi karena ini adalah 3 buah kapasitor yang tersusun seri, maka kita menggunakan persamaan
ya. Q seri sama dengan C total kali V. Nah, C totalnya sudah kita hitung tadi, ya. Yaitu kita dapatkan 1 mikrofarad. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. Q seri sama dengan C totalnya 1 mikrofarad, sedangkan V adalah beda potensial sumber yaitu 24 volt. Sehingga kita dapatkan 1 kali 24, maka Q serinya adalah 24 mikrokolom. Nah, ini mikronya tetap kita gunakan, ya. Karena satuan yang sebenarnya adalah farad. Sehingga Q seri yang kita dapatkan adalah 24 mikrokolom. Oke, pertanyaan kedua sudah kita dapatkan, dan sekarang, oh ya, ini kita perlu sederhanakan lagi. Nah, ini dalam bentuk mikrokolom, tetapi bisa kita lengkapi dengan mikro, kita ganti dengan 10 pangkat negatif 6, maka Q serinya sama dengan 24 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Oke, itu muatan yang kita dapatkan dari rangkaian ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Oke. Nah, salah satu karakteristik dari rangkaian seri kapasitor adalah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama besar, yaitu sama dengan muatan pada rangkaian serinya. Dengan demikian, maka kita bisa membuat persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Oke, atau sama dengan Q serinya, yaitu sudah kita hitung pada pertanyaan B, yaitu dapat 24 mikrokolom. Dengan demikian, maka bisa kita pecahkan muatan yang tersimpan pada C1 kita sebut dengan Q1 itu sama dengan 24 mikrokolom atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Nah, yang berikut muatan yang tersimpan pada C1 ini muatan yang tersimpan pada C2, ini C2-nya, muatan yang tersimpan di dalamnya, sedangkan muatan yang tersimpan pada C1 yaitu di sini, yaitu sama dengan Q serinya juga, yaitu Q2 sama dengan 24 mikrokolom juga, atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Kemudian muatan yang tersimpan pada C3 kita sebut namanya Q3, ya. Ini tersimpan di kapasitor 6 mikrofarad ini, yaitu Q3 sama dengan 24 mikrokolom atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Oke. Pertanyaan yang ketiga kita sudah dapatkan. Dengan demikian, maka kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu yang ke-D, yaitu energi yang tersimpan dalam rangkaian. Nah, kita menggunakan persamaan umum energi, yaitu U sama dengan setengah kali C V kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini adalah 3 kapasitor yang tersusun seri. Saya ingati terus-terus, ya, ini 3 kapasitor yang tersusun seri. Maka energi yang tersimpan dalam rangkaian kita menggunakan persamaan. Perhatikan, U sama dengan setengah kali C total kali dengan V kuadrat. Nah, V ini adalah beda potensial sumber. Oke, C totalnya sudah kita hitung tadi, ya, yaitu kapasitas total untuk ketiga tiga kapasitor ini yang tersusun seri. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan, U sama dengan setengah kali C totalnya 1 mikrofarad dikalikan dengan V sumber atau beda potensial sumber 24 volt, kemudian dikuadratkan. Oke, atau saya keluarkan satuannya farad dan volt, saya keluarkan, maka kita buatkan menjadi U sama dengan setengah kali 1 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 24 kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan setengah kali 1 kali 10 pangkat negatif 6 kali dengan 576. 576 ini diperoleh dari 24 pangkat 2. Oke, sehingga U-nya sama dengan 288 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Nah, 10 pangkat negatif 6 ini bisa kita ganti dengan awalan yang menyertai satuan, yaitu mikro. Maka kita dapatkan 288 mikrojoule, atau bisa kita buatkan dia menjadi 0,288 milijoule. Oke, ini energi yang tersimpan di dalam rangkaian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu
yaitu, oke, sebelum kita lanjutkan kita simpan dulu. Ini ada kepentingan nanti baru kita jelaskan di belakangan ya. Ini energi yang tersimpan dalam rangkaian kita simpan, yaitu 288 mikrojoule. Ini kita simpan. Oke, dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Nah, menentukan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor juga tetap kita menggunakan persamaan umum dari energi yang tersimpan dalam kapasitor, yaitu U sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang dijawab dan kita mulai dengan yang pertama, yaitu energi yang tersimpan pada kapasitor pertama, yaitu kapasitor yang berkapasitas 2 mikrofarad yang kita sebut dengan U1. Oke, maka U1 sama dengan setengah kali C1 kali V1 kuadrat. Oke, C1-nya ada, yaitu 2 mikrofarad, sedangkan V1-nya belum kita dapatkan. Dengan demikian, maka kita menggunakan persamaan lain, kan masih ada 2 persamaan lagi. Dan salah satunya adalah, perhatikan, energi atau U juga sama dengan Q kuadrat bagi 2C. Karena ini kita menentukan energi yang tersimpan pada C1 atau kapasitor pertama, maka kita menggunakan persamaan Q1 kuadrat bagi 2 kali C1. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena Q1-nya sudah kita dapatkan ya. Yaitu kita sudah dapatkan pada pertanyaan ketiga. Ya. Oke, dengan demikian maka kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan, Q1-nya tadi kita dapatkan 24 mikrokolom ya, maka kita buatkan menjadi 24 kali 10 pangkat negatif 6 dikuadratkan bagi dengan 2 kali C1-nya 2 mikrofarad, kita buatkan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, maka U1-nya kita dapatkan 24 kuadrat 576 kali 10 pangkat negatif 6 dikuadratkan, kita dapatkan 10 pangkat negatif 12 bagi dengan, perhatikan ini 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga kita tinggal bagi 576 bagi 4 ya. Kita dapatkan 144 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Nah, 10 pangkat negatif 6 Joule ini untuk mendapatkannya sudah kita jelaskan pada materi pembelajaran gaya listrik maupun kuat medan listrik. Nah, ini 10 pangkat negatif 6 kita pindahkan di atas garis pembagi, maka menjadi 10 pangkat positif 6. Sehingga kita dapatkan negatif 12, pangkat eksponennya menjadi 10 pangkat negatif 12 tambah dengan 6. Sehingga kita dapatkan pangkat eksponennya adalah 10 pangkat negatif 6. Oke, dengan demikian maka U1-nya kita dapatkan 144 mikrojoule. Nah, 10 pangkat negatif 6 ini ketika kita alihkan ke dalam awalan yang menyertai satuan, maka nilainya disebut dengan mikro. Oke, sekarang kita simpan U1-nya sama dengan 144 mikrojoule. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan energi yang tersimpan pada C2. C2 ini ya, yaitu U2 dengan menggunakan persamaan yang sama tadi. Oke, U2 sama dengan setengah kali C2 kali V2 kuadrat. V2-nya belum kita tentukan, maka kita menggunakan persamaan yang ini, yaitu U2 sama dengan Q2 kuadrat bagi dengan 2 kali C2. Nah, kita masukkan Q2-nya sama dengan Q1, yaitu 24 mikrokolom ya. Oke, sehingga Q2-nya kita masukkan 24 kali 10 pangkat negatif 6, ingat dikuadratkan, bagi dengan 2 kali C3-nya, perhatikan di sini 3 mikrofarad atau sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 farad ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. 24 kuadrat 576 kali dengan 10 pangkat negatif 12. Nah, 10 pangkat negatif 12 ini kita peroleh dari 10 pangkat negatif 6 dikuadratkan. Oke, bagi dengan 2 kali 3, 6 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga kita dapatkan U2-nya sama dengan 96 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Atau U2-nya kita dapatkan 96 mikrojoule. Oke, sekarang kita simpan. Ini U2-nya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikut, yaitu kita menentukan energi yang tersimpan pada C3 atau kita sebut dengan U3. Nah, C3-nya yang ini. Berapa energi yang tersimpan di sini? Oke, kita tentukan dengan menggunakan persamaan U3 sama dengan setengah kali C3 kali V3 kuadrat seperti biasa, karena V3-nya belum ditentukan atau
ya tidak ada pada data, maka kita menggunakan persamaan lain, yaitu Q3 kuadrat bagi 2 kali C3. Nah, kita masukkan angka-angkanya, perhatikan. Q3-nya sama dengan Q2 sama dengan Q1 sama dengan Q seri, yaitu 24 mikrokolom. Sehingga kita masukkan 24 kali 10 pangkat negatif 6 dikuadratkan bagi dengan 2 kali 6 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini C3-nya, perhatikan sini 6 mikrofarad. Maka kita buatkan menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, maka U3-nya sama dengan 24 kuadrat 576 kali dengan 10 pangkat negatif 6 kuadrat, kita dapatkan 10 pangkat negatif 12 bagi dengan 2 kali 6, 12 kali dengan 10 pangkat negatif 6. Maka kita dapatkan 576 bagi 12, kita dapat 48 kali, perhatikan, 10 pangkat negatif 12 bagi dengan 10 pangkat negatif 6, kita dapatkan 10 pangkat negatif 6. Sehingga U3 kita dapatkan 46 kali 10 pangkat negatif 6 Joule, atau U3-nya sama dengan 48 mikrojoule. Oke. Jadi U3-nya juga sudah kita cari, kita dapatkan 48 mikrojoule. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang sudah kita simpan, U, energi yang tersimpan di dalam rangkaian, dan U1 ini energi yang tersimpan pada C1, U2 ini energi yang tersimpan pada C2, dan U3 ini energi yang tersimpan pada C3. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 144 tambah 96 tambah dengan 48, pasti hasilnya sama dengan 288. Artinya bahwa kita bisa menyimpulkan energi yang tersimpan di dalam rangkaian, khususnya rangkaian seri ini, itu sama dengan jumlahan dari masing-masing energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor O. Ya, saya ulangi, energi yang tersimpan di dalam rangkaian itu sama dengan jumlahan energi yang tersimpan dalam masing-masing rangkaian. Jadi U sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. Nah, tapi kita perhatikan lagi ada dua hal yang perlu kita simpulkan dari contoh ini, yaitu perhatikan U1 144 mikrojoule, lebih besar dari U2 96 mikrojoule, dan U3-nya lebih kecil ya, yaitu 48 mikrojoule. Tetapi ketika kita melihat kapasitas masing-masing kapasitor, perhatikan U1 kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan C1 ini adalah C1 ini kapasitas kapasitornya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas kapasitor C2 dan dibandingkan lagi dengan kapasitas kapasitor C3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk rangkaian seri, perhatikan rangkaian seri dari kapasitor, energi akan tersimpan lebih besar pada kapasitor yang kapasitasnya lebih kecil. Perhatikan ya. Jadi U1 ini lebih besar energinya, 144 mikrojoule. Sedangkan kapasitor C3 yang kapasitasnya lebih besar menyimpan energi lebih sedikit, yaitu 48 mikrojoule ya. Jadi itu dua kesimpulan yang kita bisa petik dari contoh satu yang kita kerjakan ini. Oke, dengan demikian maka kita sudah menyelesaikan soal contoh satu ini. Dan saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran kapasitor berikutnya, yaitu kita menyelesaikan contoh soal yang berhubungan dengan rangkaian paralel kapasitor, dan ini masih pada rangkaian paralel murni. Terima kasih.